Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nabila Yusuf dari kelas 2A Ilmu Pemerintahan Untirta 2019. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teori Politik. Dalam video ini, izinkan saya untuk menjelaskan teori tentang relasi kuasa Michel Foucault. Dulu, saat kita mendengar kata kuasa, yang terlintas dalam benak kita adalah seorang raja yang memerintah di suatu kerajaan di wilayah tertentu. Namun sekarang tidak. Menurut filsuf berkebangsaan Prancis, Michel Foucault, mengatakan bahwa kekuasaan adalah relasi yang transnasional, abstrak, dan subjektif. Transnasional artinya kekuasaan itu tidak terbatas pada geografi. Jadi, kekuasaan tidak hanya berkuasa, tidak hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu. Namun, kekuasaan berlaku di setiap wilayah. Lalu yang kedua ada abstrak. Kekuasaan itu tidak berwujud nyata. Kita tidak tahu bagaimana bentuk kekuasaan, seperti apa bentuknya, kita tidak tahu. Tapi jelas kita bisa merasakannya. Lalu yang ketiga itu kekuasaan bersifat subjektif. Seseorang bisa menjadi subjek sekaligus objek dari kekuasaan itu sendiri. Kini, kekuasaan berwujud sistem disiplin. Sistem disiplin ini membuat setiap individu merasa diawasi, diamati setiap gerak-geriknya, setiap tingkah lakunya. Mengapa demikian? Padahal itu adalah sistem disiplin yang bekerja di dalam dirinya dan untuk dirinya sendiri. Seperti contoh, ada seorang wanita gemuk. Tidak ada yang salah dengan berat badannya. Hanya saja ia merasa tidak percaya diri, merasa insecure, karena dia merasa dia bukanlah tipe wanita ideal. Dalam tahap ini, ia dikuasai oleh wacana citra perempuan ideal. Karena baginya, perempuan ideal itu adalah perempuan yang berkulit putih, tinggi, langsing, dan modis. Mengapa demikian? Karena citra perempuan ideal saat ini adalah yang tadi disebutkan. Dan tentu saja citra ini sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Citra itu diproduksi oleh media massa dan omongan tetangga. Dua hal itu menjadi dua contoh dalam produsen wacana. Dalam teori Foucault, media massa dan omongan tetangga memegang peranan penting sebagai pengawas, karena untuk menjamin wacana itu atau citra itu tetap bekerja ataupun tetap berkuasa. Dalam teori kekuasaan Foucault, sistem disiplin adalah sistem yang menjamin kekuasaan itu tetap bekerja. Jadi, jika ada seseorang melakukan pekerjaan dengan keterpaksaan, dengan tidak sukarela, berarti kekuasaan itu sudah berjalan. Namun jika seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan senang hati, dengan sukarela, berarti kekuasaan tersebut sudah dinormalisasi. Karena sejatinya kekuasaan menurut Foucault itu bukan tentang hak kepemilikan, tentang properti ataupun hak istimewa yang diperoleh oleh seseorang. Kekuasaan menurut Foucault juga tidak diartikan dengan tindakan yang represif ataupun koersif, atau dengan katanya dengan paksaan dan kekerasan. Kekuasaan menurut Foucault itu akan berjalan dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Dan bagi Foucault, kekuasaan itu selalu teraktualisasi lewat pengetahuan. Jadi, pengetahuan dan kekuasaan itu saling berhubungan, saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan memiliki kekuasaan. Sebagai contohnya adalah seorang dokter.
Dokter itu adalah gelar yang kita dapatkan setelah kita menempuh pendidikan. Barulah kita mendapat gelar dokter. Melalui pendidikan tentu kita mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan itu yang membuat dokter memiliki legitimasi atas pasiennya. Pasiennya akan menuruti semua tindakan yang diberikan oleh dokternya itu, selama tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Kuasa di sini bukan kuasa untuk menguasai orang-orang secara fisik, secara diktator, tapi kekuasaan pada masa modern ini adalah mengalami namanya normalisasi. Itu kekuasaannya disamarkan atau disembunyikan sehingga terkesan tidak nampak. Kuasa yang dijalankan juga berisi tentang aturan-aturan, peraturan, serta regulasi yang dijalankan dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi, maupun negara. Jadi kesimpulannya adalah kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh satu orang atau satu negara saja, tetapi kekuasaan itu ada di mana-mana. Karena kekuasaan satu dimensi dengan relasi. Maksudnya adalah di mana ada relasi, pasti ada kekuasaan. Demikian, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.